Saya Festi Rudolf Voinbala. Saya lahir dari keluarga prasejahtera. Ayah saya bekerja serabutan dan ibu saya sudah meninggal di tahun 2005. Saya anak keempat dari 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara ini, saya merasa beruntung karena saya bisa menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Saya tidak punya kemewahan mengandalkan harta orang tua untuk bersekolah. Makan saja susah, apalagi untuk bersekolah. Keterbatasan biaya membuat saya tidak bisa melanjutkan kuliah setelah SMA. Saya harus bekerja dulu. Saya menunggu 4 tahun mengumpulkan uang untuk melanjutkan kuliah setelah itu. Saya korbankan waktu main untuk bekerja. Bahkan bekerja pada toko orang lain pun saya lakukan. Saya sebagai bapak kecilnya Festi Voinbala, dari sejak tahun 93-94 memang kami semua di sini orang susah. Sejak waktu itu saya sebagai pekerja serabutan, pada waktu itu Pak Festif ini yang selalu ke lokasi saya bekerja, Pak Festif, sama kakaknya yang bernama Maya. Itu selalu ke lokasi kerja saya di Pasar Impres. Mamanya dulu tuh cuci pakaian di rumahnya orang. Bapak kandungnya itu calo gadean. Jadi pada saat itu memang betul-betul kita ini orang susah. Susah sekali. Pendidikan tinggi mengubah peluang saya mengubah nasib. Setelah menyelesaikan kuliah S1, saya lanjut mengajar di kampus. Setelah itu, saya mendapatkan beasiswa S2 studi lanjut ke Belanda dengan beasiswa Stunet. Profesi saya sebagai dosen menuntut saya untuk melanjutkan studi S3. Dan saya mendapatkan saran dari teman-teman untuk melanjutkan studi melalui beasiswa LPDP. Beasiswa ini sangat penting karena merupakan beasiswa dari pemerintah Indonesia, terkhususnya juga diberikan kesempatan kepada kami kelompok afirmasi. Jadi kalau pemerintah mau memberikan bantuan beasiswa kepada anak saya nih, ini memang betul-betul tepat sasaran. Tidak bisa bilang tidak. Karena memang ini kenyataan pahit yang kami alami. Perjalanan menempuh studi hingga doktor bukanlah perjalanan senang-senang atau jalan-jalan seperti yang dilihat banyak orang. Dari pengalaman saya mengorbankan banyak hal termasuk meninggalkan anak istri saya. Meski LPDP memberikan tunjangan keluarga bagi mahasiswa S3, namun di saat itu saya tidak bisa membawa keluarga di tengah kondisi COVID. Beberapa orang bahkan mengatakan, cukuplah belajarnya, kasihan anak-anak. Tapi saya diteguhkan oleh istri saya, sehingga saya bisa mewujudkan cita-cita pendidikan saya. Kata istri saya, lebih baik kita bersabar, karena manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, tapi juga untuk masyarakat. Singkat cerita, saya berangkat ke Jerman melanjutkan studi S3 selama 4 tahun di University of Münster. Setelah studi S3 saya mendapatkan tawaran untuk mengajar di Jerman. Namun kota Kupang adalah kota kelahiran saya memutuskan untuk kembali ke Kupang, kembali ke keluarga, kembali mengajar di kampus untuk mendidik para calon guru di Universitas Kristen Arta Wacana. Meski mungkin secara benefit jauh di bawah standar Jerman, namun inilah janji pengabdian yang harus saya tuntaskan. Saya bersyukur dianugerahi pekerjaan sebagai dosen. Melalui pekerjaan ini, saya dapat menghidupi keluarga saya. Bahkan saya dapat membantu menyekolahkan adik saya yang bungsu, sehingga di antara kami berdelapan, sudah ada 2 orang yang bersekolah tinggi. Selain sibuk sebagai seorang dosen, saya juga kerap membuat kelompok-kelompok belajar bahasa Inggris untuk anak-anak dan pemuda di lingkungan saya. Salam. Ya, Pak Dokter. Gimana? Aman? Ya. Dengan masifnya media sosial seperti sekarang ini, saya dan anak-anak juga turut memanfaatkannya dengan berbagi ilmu pendidikan bahasa Inggris melalui konten pendidikan bahasa Inggris berbasis bahasa Kupang. Casey, Clay, ayo ke sini.
Oke, sekarang kasih contoh konten yang suka kalian buat. Bahasa Kupang versus Bahasa Inggris. kopi mana, oh? Where are you heading to? Ada buat apa, oh? What are you up to? Katong pisana kok. Let's go there. Good job. Yes. Oke, sekarang lanjut main. Tidak ada cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup selain melalui pendidikan. Terima kasih LPDP telah mewujudkan cita-cita pendidikan kami. Saya dan keluarga telah merasakan betapa LPDP telah membantu mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Saya ingin semangat, cita-cita, dan kualitas hidup yang saya rasakan turut juga dirasakan oleh teman afirmasi lainnya, baik dari kelompok disabilitas, daerah tertinggal, dan mereka yang terlahir dari keluarga prasejahtera. No one left behind.